Hai, di video rekaman ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya melakukan instalasi simulator jaringan kita. Dan kita di kuliah ini akan menggunakan VirtualBox. Nah, untuk VirtualBox-nya sendiri diasumsikan bahwa teman-teman sudah menginstalnya. Itu akan seperti ini. Dan untuk virtual mesinnya sendiri, itu teman-teman bisa melihatnya di OneDrive, sudah disediakan di folder VM. Di sini ada beberapa virtual mesin. Yang pertama adalah kita butuh klien. Nah, untuk klien, kita akan menggunakan ada dua pilihan. Teman-teman bisa menggunakan Windows 98 kalau ingin yang kecil dan ringan, atau bisa menggunakan yang Ubuntu 16. Di sini Blue Ova. Oke, cuma ukurannya lumayan besar nih, 4 GB. Nah, jadi kalau teman-teman kalau dijalankan di laptop terasa berat, yang Ubuntu-nya silakan menggunakan Windows 98. Kecil, cuma konsekuensinya adalah tampilannya kurang menarik karena hanya bisa menampilkan 16 warna saja. Dan kemudian teman-teman kalau misalnya belum menginstal VirtualBox bisa di sini atau bisa langsung mencarinya di virtualbox.org. Nah, kemudian selain klien, tadi klien kan pilihannya Windows 98 atau pakai Ubuntu Blue 2 ini. Nah, berikutnya adalah untuk router dan server. Nah, untuk router server sebenarnya cukup satu saja yang perlu di-download, yaitu menggunakan router ini. Nanti bisa kita replikasi menjadi router dan juga server. Ukurannya juga terlalu besar, hanya 254 MB. Harusnya cukup ringan untuk dijalankan di laptop yang sederhana. Nah, router ini menggunakan FreeBSD 411, sudah cukup kuno, dan kita memang menggunakan ini karena ya tadi ukurannya kecil dan ringan. Nah, untuk mempersingkat waktu, beberapa file ini sudah saya download. Di sini ada Blue 2, ada router juga. Nah, bagaimana caranya memanggil Blue 2 dan router ini ke VirtualBox? Caranya sederhana, yaitu karena ini adalah file OVA. OVA adalah file format virtual machine yang bisa ditransfer antar platform. Berarti kita menggunakan menu file dan import. Kemudian kita cari filenya. Saya kebetulan simpannya di D, file ISO. Nah, misalnya yang Blue 2. Misalnya saya pakai Blue ya, pakai yang Ubuntu 16. Open, next, dan finish. Tinggal ditunggu, dia sedang import. Dan ini cukup agak lama ya, soalnya kan 4 GB dia loading. Dan jangan lupa, meskipun Blue ukurannya adalah 4 GB, tapi pada saat dia diimport ke VirtualBox, ukurannya bisa jadi 2 kali lipat. Bahkan bisa lebih, karena file OVA itu dia dikompres. Kita coba lihat di C, Wizard Server Aditya, kemudian ada VirtualBox VM. Nah, ini dia, Blue 2. Kita tunggu sampai selesai, 99%, dan selesai. Nah, kalau kita lihat, ternyata dia jadi 9 giga, 2 kali lipat lebih. Oke, nah sekarang
kita akan mengimpor juga yang router. ISO router. Nah, karena ini ukurannya tidak terlalu besar, maka dia bisa cepat. Nah, yang router ukuran tadi kan 254 megabyte kan. Setelah dia diimpor, hasilnya menjadi 960 megabyte, hampir 1 gigabyte. Oke. Nah, karena Blue ini akan menjadi apa? Akan menjadi klien, di sini kita akan ngeset yang Blue ini, kita akan set networknya sebagai host only. Seperti ini. Oke. Kemudian cukup satu aja, karena dia cuma perlu satu network interface card. Jadi adapter 2 jangan di-enable, cukup satu saja. Oke, selesai. Nah, yang router ini, karena router dia punya 2 pintu, satu pintu akan berinteraksi dengan klien, satu pintu lagi akan berinteraksi dengan server, maka dia butuh 2 buah network interface card. Maka networknya ini adalah host only juga, sama seperti klien. Nah, adapter 2-nya di-enable dan dia jadi bridge. Oke. Nah, untuk memudahkan, ini juga kita akan ganti namanya. Bukan lagi Blue 2, tapi kita ganti menjadi client. Oke. Nah, sekarang servernya gimana? Server kita akan duplikasi dari router. Jadi kita tinggal klik kanan, dan kemudian clone. Dan ini kita beri nama sebagai server. Kemudian next, full clone, finish. Dan dia akan membuat sebuah clone, tapi terpisah dengan router. Kalau kita lihat di sini, sekarang sudah punya router dan juga server yang ukurannya juga sama. Nah, cuma sekarang kalau tadi router kan butuh 2 buah network interface card. Satu buat ke klien, satu lagi buat ke server. Dan yang nanti nempel ke server, dia di-set sebagai bridge. Sini. Yang ini. Ini akan nempel ke server. Adapter 2-nya. Nah, itu berarti yang server cukup satu buah network interface card. Berarti ini disable. Dan satu saja, dan dia adalah bridge. Sama seperti router. Salah satu pintu dari router, bridge juga. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Client, start, kemudian router, ini lagi jalankan kliennya, start, kemudian server, nah itu router udah jalan, sekarang server jalankan. Jadi kita sekarang akan memiliki 3 buah virtual mesin, klien, router, dan server. Nah, kalau teman-teman misalnya ketemu seperti ini, host interface networking realtek nggak ketemu. Nah, caranya adalah
masuk ke setting, kemudian ke network, ini, tinggal pilih saja. Kalau misalnya ini nggak cocok, berarti coba yang ini. Oke, dan kemudian start. Oke, kita tunggu bentar ya. Ini server sudah mau running. Ini saya tutup aja. Ini adalah servernya. Dan routernya sudah siap. Dan klien juga sudah siap. Sekarang kita coba. Untuk password adalah password. PASSWORD. Ini dia. Sudah tersedia Wireshark, sudah tersedia Firefox, dan ya semuanya sudah lengkap. Cukup untuk perkuliahan kita ini. Nah, sekarang kita coba cek, klik kanan, open terminal, kita cek IP address-nya dengan menggunakan command ifconfig. Nah, di sini dibilang bahwa IP address-nya adalah 56.192.168.56 dan 102. Ini adalah IP address yang diberikan oleh VirtualBox kalau network interface card-nya adalah host only. Jadi 192.168.56 ini adalah subnet yang akan diberikan oleh VirtualBox kalau dia adalah host only. Kita coba lihat, edit connection. Di sini, DHCP. Berarti IP address ini diberikan oleh VirtualBox. Oke. Nah, sekarang coba routernya. Router, teman-teman bisa menggunakan loginnya adalah root, passwordnya adalah password. Oke. Nah, sekarang kita coba ifconfig untuk mengecek IP address-nya. Nah, di sini dia ada dua buah network interface card, EM0 dan EM1. Ini sayangnya kepotong, kita coba saja lihat yang EM0. Ini dia. Ini EM0 dan satu lagi adalah EM1. EM0 adalah network interface card yang tadi kita set sebagai host only. Nah, makanya di sini 192.168.56.100. Subnetnya sama seperti klien. Oke. Sementara EM1 dia 192.168.1 titik sekian. Ini adalah subnet yang diberikan oleh akses point saya. Karena dia adalah bridge. Kalau bridge, berarti dia dianggap selevel dengan network interface card saya, yaitu yang di sini. Jadi, IP address di sini, dia dapat dari access point ini. Coba kita periksa. IP config, kalau di Windows namanya IP config, bukan ifconfig. Nah ini, 192.168.1 sama subnetnya dengan router yang ini, EM1. Jadi memang dia mendapatkan IP address-nya dari access point di rumah saya. Kebetulan yang direkam di rumah. Oke, nah sekarang kita coba koneksinya. Kita coba dari sini, ping ke router, tapi sisi yang ini, 5600. Ping, ping 192.168.1.
56 dan 100. Seperti ini. Berhasil di ping. Oh. Nah, sekarang saya coba ngeping ke EM1-nya yang ada di router. Berarti IP address 1.32. 1.32. Dia bilang adalah network is unreachable. Kalau ketemu error seperti ini, itu berarti komputer kita tidak tahu kemana harus saya kirim paket ping untuk subnet ini. Karena subnet ini beda dengan subnet saya. Nah, kalau nggak tahu, oh berarti kita hanya perlu ngasih tahu gateway-nya saja. Jadi kita perlu ngasih tahu ke klien. Klien, kalau misalnya mau kirim paket ke subnet ini 192.168.1, kirimnya itu ke sini 56.100. Kali ini jadi gateway-nya. Oke, kita coba. Kalau di Ubuntu, dia komennya adalah sudo ip root add, kemudian subnet tujuannya 191.168.1.0 garing 24. Seperti ini kan subnetnya. Dan gateway-nya via 192.168.56.100. Seperti ini. Karena sudo, yaitu super user do, diminta passwordnya apa? Password juga sama, password PASSWORD. Udah. Untuk membuktikan, kita lihat dengan net start minus R. Kita lihat, oh sudah ada sekarang. Kalau mau ngirim paket ke subnet 192.168.1, tolong gateway-nya adalah ini 56.100. Oke. Nah, kalau kita coba lagi ping. Nah, sekarang tidak lagi network unreachable, tapi dia belum dapat respon. Nah, salah satu cara untuk mengaktifkannya, ini 18 paket dari kirim, tapi nggak ada yang berbalas. Nyampe sebenarnya ke sini, ke router, tapi routernya nggak tahu caranya balas. Maka kita harus sekarang ngasih tahu ke router. Ping 192.168.56.102, yaitu IP address-nya si klien. Ini kan tadi 192.168.56.102. Ini. Nah, kenapa kalau di router kita nggak perlu ngasih tahu gateway-nya? Nah, karena 192.168.56 itu sudah ada di interface-nya router kan. Jadi nggak perlu kita kasih tahu. Nah, misalnya seperti ini. Net start minus R. Ini dia udah tahu 1.856 sekian kirimnya ke EM0. EM0 itu kan yang nyambung ke sini kan, nyambung ke klien. Oke, sekarang kita coba lagi. 132. Dan di sini 56 102. Oke, nomornya udah masuk sini. Dan di sini metriknya juga ada 0.
Jadi dia masih directly connected, tapi tidak nyampe. Oke, kita coba lagi. Ini juga tidak ada yang nyampe. 192.168.1.2. Oh, nggak nyampe berarti. Berarti dari routernya nggak tahu. Oke, kita coba lihat. Kita coba tambahkan aja root add 192.168.56.0. Di sini agak beda ya kalau di Unix ya. FreeBSD itu kan Unix. Root add subnetnya, kemudian gateway-nya, yaitu 192.168, 56, 100, dan 255, 255. Jadi ini subnetnya malah di belakang deh. Dibilang sudah ada, nggak bisa saya tambahkan. Ini, dibilang sudah ada. Oke, kita coba kenapa ya? Firewall mati. Kita coba dulu ke server dia, root, kemudian password, config. Di sini cuma ada satu, yaitu EM0. Dan IP address-nya, kok 5600? Padahal dia harusnya adalah bridge. Di, oh iya, di sini ada tulisan, kalau mau ngeset VM ini sebagai server, jalankan komen ini, titik garing, server. Ini yang masih kita coba. Harus kita coba dulu.
Ya, root password. Oke, sekarang kita lihat di fconfig. Oke, sekarang udah benar. 1.101. Coba routernya kita reboot dulu ya. Oke, coba root password. Ifconfig am0. Oke, ifconfig am1. Oke, baik. Coba sekarang dari sini ping 192.168.56.102. Yeay, berhasil. Kita coba sekarang dari klien. Ya, akhirnya berhasil. Jadi sekarang dari klien bisa ngeping ke EM0 dan juga ke EM1. Nah, sekarang apakah dari klien bisa ngeping ke server? Nah, sayangnya belum bisa. Sebenarnya pingnya nyampe ke server, cuma menjadi masalah adalah server nggak tahu gimana cara ngirim balik ke subnet 56 karena dia tidak tahu di tabel routingnya belum ada. Makanya di sini harus kita tambahkan. Cuma di sini dibilang 56. Oh, sudah ada. Cuma masih salah gateway-nya yaitu ke 1.100. Nah, berarti ini harus kita sesuaikan. Bisa langsung pakai komen atau bisa juga dengan mengedit konfigurasinya. Kayaknya sih namanya root delete. Betul? Root delete 192.168. Kita coba ya. 0. 192.168.100. Padahal harusnya ini 132 kan gateway-nya. Dan 255, 255, 255. Nah, sekarang let's start minus R. Oke, good. Udah hilang kan ya. Jadi sekarang kita tambahkan root add, tambahkan routing. Kalau mau ke subnet 56, gateway-nya adalah 132 dengan net mask-nya adalah 24. Seperti ini. Oke, kita coba lagi. Yeay, sekarang berhasil. Berarti sekarang dari klien bisa ngeping ke EM0-nya router, bisa ngeping ke EM1-nya router, dan juga sudah berhasil ngeping ke server. Nah, oke. Nah, ini untuk konfigurasi kita. Nah, untuk konfigurasi ini, kemungkinan besar akan berbeda dengan konfigurasi yang akan
alami teman-teman. Betul, karena kalau di access point saya itu kan pakai subnet 192.168.1. Nah, mungkin di tempat kosan teman-teman atau mungkin kalau pakai Twitter HP itu bukan 192.168.1, tapi bisa yang berbeda. Tapi teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk melakukan setup topologi ini. Berarti sekarang kita sudah punya topologi klien, router, dan server. Kliennya 192.168.56.102 untuk tempat saya ya. Di tempat teman-teman pasti kemungkinan besar berbeda. 192.168.56.100 sisi yang sini, sisi yang ini 192.168.100. Maaf, 32. Dan di sini adalah 192.168.101. Seperti ini. Jadi, dari sisi klien, gateway-nya adalah ini. Dan dari sisi server, gateway untuk menuju ke subnet 56 adalah ini gateway-nya. Makanya tadi di server, kita set. Tolong tambahkan routing. Kalau mau ke subnet 56, subnet yang ini, gateway-nya adalah yang ini, 132. Ini dia. Oke, baik, itu aja untuk cara instalasi virtual machine dan setup topologinya. Terima kasih.